pengumuman. Yang pertama, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa nitip ya ke Mami Papi dan transfer ke rekening yang tertera di layar. Yang kedua, adik-adik jangan lupa join ke Zoom meeting jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Pengumuman yang ketiga, adik-adik jangan lupa follow Instagram kita di @ibadahanakgbihost dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di GBI Bintaro House of Shalom. Dan yang keempat, bagi adik-adik yang berulang tahun, kakak ucapkan happy birthday. God bless you. Apa kabar nih Kak? Puji Tuhan aku baik banget. Agnes gimana? Aku juga luar biasa banget Kak. Kok hari ini semangat banget? Emang Iya mau ngapain dong sih? Kak, aku mau ibadah. Kakak tahu nggak hari ini tuh hari apa? Oh iya bener, hari Minggu. Pantesan semangat banget. Yuk kalau gitu kita ajakin adik-adik di rumah biar ibadah juga semangat ibadahnya. Yuk. Coba aku mau lihat dulu udah pada mandi belum ya? Wah udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik pasti udah mandi, udah siap ibadah nih kayaknya. Coba aku lihat dulu Kak, udah pada sarapan belum nih adik-adik? Dilihat dari muka-mukanya sih bahagia, berarti udah Muka semangat bahagia. Kak, udah sarapan. Sarapan, berarti udah siap ya Kak? Iya udah siap. Soalnya hari ini kita ibadahnya bakalan seru banget. Beda ya Kak sama minggu-minggu lalu? Lebih seru lagi Kak. Oh. Firman Tuhannya juga seru. Nah adik-adik kita mau tebak-tebakan nih. Tebak-tebakan apa Kak? Supaya nanti ya, ini adik-adik ya, kayak ini nanti akan minta adik-adik temukan 3 benda. Dari 3 benda ini adik-adik nanti bakalan bisa tebak tokohnya yang mau kita ceritain siapa Kak. Oke, Gitu, siap ya. Kita mencari benda. Oke, kalau gitu yang pertama buat kelas gede dulu Kak. Kelas Oke. 4 sampai kelas 6. Nanti aku kasih tahu bendanya apa Kak Grace sama teman-teman di rumah cari ya. Oke Kak, siap. Siap ya? Oke, siap? Siap? Oke, Siap banget nih Kak. Kelas 4 sampai 6 dengar baik-baik. Bendanya yang harus kalian cari adalah alat musik. Aku bilang, Oke. 1, 2, 3, go! Nah, adik-adik yang nggak lagi nyari, ayo kita hitung yuk. 1 sampai 20 ya, kita belajar hitung ya. 1, 2, Kemana ya Kak? 3, Jangan cepet-cepet Kak. 5, 6, Kak, 7, 8. Cepet banget. Tapi ada di rumah ada yang belum. Aku lanjutin. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya habis. Nah, Kak Grace dapat apa tuh? Aku dapat seruling Kak. Ini aku ambil dari meja belajarnya kakak aku. Ini juga alat musik. Emang kamu bisa mainnya? Enggak sih Kak. Oke, sini aku pegangin. Sekarang kita yang kelas 1 sampai 3 ya. Ya. Kita mau cari benda yang kedua adalah, aku kasih tahu ya. Batu. Aduh. Banyak Gimana di nih, Kak? mana-mana ada pasti, asal jangan batu kali, ntar baunya berat. Iya dong Ya, Kak. siap ya. Aku hitung 1, 2, 3, go. Nah adik-adik, yuk sekarang kita hitung mundur 20 sampai ke 0. Bisa nggak? Bareng-bareng sama kayak ini ya, kita taruh dulu. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Mana Kak Grace? 14, 13, tunggu, Kak, aku 12, carinya. 11, 10. Coba di luar Kak. 10, 9, 8, 7, ayo 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, dapat juga. Yeay. Kecil ya, imut banget. Dapat dari mana Kak? Aku ambil dari tamannya mamaku Kak, dari tanamannya. Oke, keren. Sip. Pasti ada dong. Sekarang yang terakhir ya Kak. Apalagi tuh Kak? Buat kelas kecil, playgroup sampai TKB. Cari apa ya? Yang pasti ada di rumah. Aku tahu. Apa Kak? Playgroup TKA TKB mencari roti. Roti? Iya. Kalau nggak punya gimana Kak? Ada biskuit juga boleh. Oke. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3, go. Ayo Kak Grace. Ayo teman
Bisa dong, kan adik-adik keren semua di rumah. Yuk kita hitung ya. Kita pakai bahasa Inggris kayak ini lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kak Grace, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hampir aja waktunya habis. Kamu beli dulu ya? Iya kak, aku nggak punya biskuit juga di rumah. Kak Grace totalitas adik-adik. Nah, dari 3 benda ini, roti, batu, alat musik, kira-kira tokonya siapa ya? Rahasia Masih tuh rahasia. kak. Kalau mau pengen tahu lagi, ada lagi clue-nya di nanti habis ini ya. Oke, aku sama Kak Grace mau bernafas dulu, capek. Sebentar ya adik-adik ya, sebentar nanti kita ketemu lagi. Dadah. Dah. Halo, shalom adik-adik. Yuk kita baca Mazmur 91 secara bersama-sama ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, kalau kami boleh memuji, menyembah, dan meninggikan namamu. Biarlah hadiratmu turun ke atas kami. Tuhan, biarlah segala pujian kami dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1, 2, 3, musik. Nah, adik-adik semangat ya. Semangat Kak. Semangat, ikutin gerakannya. Ayo semuanya berdiri, ikutin gerakannya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan lagi. Goliat datang dengan
Daud datang demi nama siapa? Demi nama Tuhan, Kak. Makanya dia menang ya kak. Iya, keren banget loh, Tuhan Kak. kita emang dahsyat. Ayo adik-adik lebih semangat lagi ya, ikutin gerakannya ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Bener, Kak. Keren banget. Oke adik-adik, kita tadi udah semangat ya kak ya nyanyinya ya kak. Iya. Sekarang kita mau masuk lagi lebih lagi dalam hadirat Tuhan ya adik-adik. Sekarang adik-adik boleh duduk atau mau berdiri juga boleh. Kita mau memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau nyanyi sungguh-sungguh ya adik-adik. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Adik-adik siapkan hatimu. Adik-adik kalau mau angkat tangan bisa angkat tangannya. Angkat suaramu untuk Tuhan adik-adik. Buka hatimu buat Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita ulang dari awal lagi adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shikanaralabayaralaba, shikaralabaralabaralaba. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh
Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Jangan ada yang diam adik-adik. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Roh Kudus, tolong kami menuruti firman-Mu. Oh Roh Kudus, penuhi kami saat ini. Holy Spirit, come in this place. We need you, Holy Spirit. Adik-adik, mari rindukan Roh Kudus saat ini hadir di hati kita, memenuhi setiap adik-adik. Adik-adik lebih lagi sungguh-sungguh panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih lagi rindukan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shikaralabaralabaralabaralabaralaba. Shikid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 . Shikanaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Adik-adik, sebelum masuk ke firman Tuhan, mari adik-adik ikuti kayak ini berdoa. Ya Bapa, Ya Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. terima kasih Roh Kudus. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama. Roh Kudus, Roh Kudus, kami butuh Engkau. kami butuh Engkau. Saat ini, pimpin kami, tuntun kami, penuhi kami Roh penuhi Kudus. kami Roh Kudus. Kami rindu, mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Kami siap mendengar. Kami siapkan telinga kami dan hati kami untuk menyambut firman-Mu. firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kami diubahkan semakin serupa Tuhan Yesus. Menyenangkan Tuhan Yesus. We love you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, minggu ini ketemu lagi sama Kak Kesha. Tapi kayaknya adik-adik tadi udah happy-happy nih sama Kak Yeni, terus sama Kak Grace juga. Nah, sekarang harus tetap dengan hati yang bersukacita, yang happy. Tapi kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang Kak Kesha mau ingetin dulu nih adik-adik sebelum kita masuk ke dalam ceritanya. Siapa yang masih ingat tahun 2020 itu tahun apa sih? Aduh, kok jadi pada lemes gitu sih jawabnya? Coba sekali lagi, tahun 2020 itu tahun apa sih? Nah, bener adik-adik, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor.
Nah, sekarang adik-adik Kak Kisha mau ingetin lagi, udah disiapin semua Alkitabnya. Lalu duduk yang baik, duduk yang tenang, gak sambil makan, gak sambil main handphone, gak sambil jalan-jalan, gak sambil bercanda-bercanda. Kita mau dengar cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar lagi hari ini firman Tuhan, dan Kak Kisha berdoa juga supaya Roh Kudus kasih adik-adik pengertian di rumah supaya adik-adik bisa mengerti dan menjadi pelaku firman. Kita belajar sama-sama ya. Hari ini Kak Kisha mau mulai ceritanya. Sebelum kita mulai, Kak Kisha minta adik-adik untuk buka bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17. Nih Kak Kisha udah buka, coba adik-adik juga yang di rumah. 1 Samuel 17. Yang udah bisa baca, nanti kita baca ayatnya sama-sama. Tapi sebelumnya, yang belum bisa baca, gak apa-apa, bisa minta tolong papa, mama, atau oma, atau opa yang juga dampingin adik-adik ibadah saat ini. Sudah? Kita mulai ya. Hari ini Kak Kisha mau bercerita. Adik-adik boleh tebak-tebak sedikit deh. Ada seorang prajurit yang gagah perkasa, tinggi, besar, kuat. Bahkan ya adik-adik, dari kecilnya dia itu udah dilatih jadi prajurit perang. Wah, hebat gak tuh? Apalagi pas dia udah besar, jadi prajurit beneran, pasti dia udah bener-bener hebat, terlatih. Tapi ada seorang gembala yang masih muda. Bahkan ya adik-adik dikatakan di dalam firman Tuhan, mukanya itu masih kemerah-merahan, masih kayak anak kecil. Nah, kira-kira Kak Kisha mau cerita apa ya hari ini ya? Pastinya kisahnya ada di dalam Alkitab. Adik-adik boleh tebak dan boleh jawab-jawab, boleh komen-komen juga di bawah ya. Nah, kita masuk lagi ke dalam ceritanya. Suatu kali adik-adik, waktu itu di Israel ada seorang nabi bernama Samuel. Nabi ini dipanggil Tuhan untuk menjadi pemberita Injil kebenaran. Jadi nabi ini juga yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur, untuk mengajar, untuk menasehati, dan untuk memberitahukan firman Tuhan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel. Dan saat itu, adik-adik tahu nggak? Nabi Samuel ini Tuhan suruh untuk mengurapi seorang anak bernama, wah siapa nih yang udah bisa tebak nih? Kak Kisha dengar semuanya udah bisa jawab-jawab nih. Siapa ya nama anaknya yang diurapi sama Nabi Samuel ini? Dia diurapi untuk menggantikan seorang raja di Israel. Kenapa ya rajanya digantikan ya? Karena saat itu raja ini tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Tuhan menolak dia menjadi raja. Sehingga Tuhan memilih orang lain untuk Nabi Samuel urapi menggantikan raja yang tidak taat itu. Pasti udah tambah jelas nih cluenya, adik-adik pasti udah tahu siapa nama anak yang diurapi sama Nabi Samuel. Sebelum Kak Kisha kasih tahu, kita lanjut lagi ceritanya ya. Nah, suatu kali adik-adik ada peperangan yang besar terjadi antara bangsa Israel dan juga Filistin. Saat itu adik-adik, prajurit dari Israel dan prajurit dari Filistin berdiri dengan semua kemegahan prajuritnya berhadap-hadapan. Lalu muncul seorang prajurit tadi tuh yang Kak Kisha kasih tahu tuh cluenya dari awal tadi. Muncul seorang prajurit yang gagah perkasa, tinggi besar, yang dari kecil dia dilatih menjadi seorang prajurit. Muncullah dia. Dan tahu nggak adik-adik? Dia berkata seperti ini. Kita buka sama-sama ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita baca sama-sama. Sudah adik-adik sudah dapat ya ayatnya ya? 1, 2, 3. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu?
bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat ke-9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Selanjutnya di ayat ke-10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Nah, adik-adik perhatikan ya. Dalam kalimat orang Filistin ini, dia bermegah atas dirinya. Karena dia merasa dia hebat. Dia merasa dia paling kuat di antara semua prajurit yang ada di lembah saat itu yang sedang berperang ya. Tentu saja dia melihat bahwa dirinya lebih kuat dibandingkan dengan lawannya orang-orang Israel. Karena memang adik-adik, di dalam Alkitab ditulis bahwa tingginya orang Filistin ini memang lebih tinggi besar dibandingkan dengan orang-orang sejamannya dia saat itu. Jadi dengan segala sesuatu yang dia punya, dia merasa dia yang paling hebat. Dia merasa bahwa dirinya lebih kuat daripada siapapun. Dia lupa adik-adik, barisan yang dia tantang itu punya Allah yang hidup. Allah yang lebih kuat dari apapun. Allah pencipta langit dan juga bumi. Tapi dia lupa, dia cuma lihat dirinya sendiri. Dia cuma lihat kehebatannya sendiri. Nah adik-adik perhatikan ya, itu adalah dosa. Jangan pernah sombong. Karena apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, sampai hari ini kita ada, semua karena kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat atau gagah kita. Bahkan adik-adik, kita bisa selamat, bisa dijadikan anak-anak Tuhan, itu pun bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata hanya karena apa? Benar, hanya karena kasih Tuhan. Tapi adik-adik, si orang Filistin ini dengan sombongnya dia berkata, mana sini maju, kita 1 lawan 1. Wah, sombong sekali ya adik-adik ya, berbahaya ya yang seperti ini ya. Tapi adik-adik belum selesai ceritanya. Selanjutnya, nah di tempat yang lain, di suatu daerah tinggallah seorang bapak bernama Isai. Siapa adik-adik? Wah, perhatikan semua nih ceritanya. Benar, Isai. Bapak Isai ini punya anak yang agak banyak. Nah, tetapi 3 orang anaknya yang besar-besar ternyata menjadi prajuritnya orang Israel. Mereka ikut sama Raja Saul berperang melawan Filistin. Nah, 3 orang ya adik-adik ya. Jadi Bapak Isai ini punya anak namanya, nih coba ya. Bapak Isai ini punya anak yang ikut berperang namanya, ada 3 orang ya. Namanya Eliab, Abinadab, dan juga Syama. 3-tiganya ikut berperang. Jadi mereka gak pulang ke rumah, ada di tempat perang. Lalu Bapak Isai juga punya seorang anak yang paling muda, namanya, nah ini Kak Keisha mau kasih tahu nih sekarang, daripada tadi udah nebak, tapi nggak tahu bener atau enggak, Kak Keisha kasih tahu nih. Namanya Daud. Siapa adik-adik? Benar, Daud. Nah, Daud ini anaknya Bapak Isai yang diurapi sama Nabi Samuel untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul, raja orang Israel yang tidak taat, yang ditolak oleh Tuhan, dan Daud dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Suatu kali adik-adik, Bapak Isai panggil Daud. Daud ini pekerjaannya menggembalakan domba-domba ayahnya di padang. Jadi Bapak Isai panggil, Daud, kakak kamu tuh yang 3 orang sedang berperang. Jadi kamu sekarang dibawain bungkusan nih adik-adik, ceritanya ini makanan supaya dibawa Daud ke kakak-kakaknya
supaya kakak-kakaknya bisa makan. Kamu bawa ya makanan-makanan ini, ada roti, ada gandum, ada keju. Kamu bawa semua kepada kakak-kakakmu yang 3 orang itu yang sedang berperang melawan orang Filistin. Tapi papahnya dengan cemas juga nih memikirkan anaknya selamat gak ya. Tapi kamu juga liatin ya kakak-kakak kamu itu selamat atau enggak. Terus bawa tanda dari mereka supaya Bapak tahu kalau kakak-kakak kamu itu masih selamat. Ya, kamu hati-hati ya pergi ke sana ya. Jangan lupa ini dibawa semuanya. Wah, Daud ini contoh anak yang taat. Waktu disuruh sama orang tuanya, disuruh sama papahnya, dia nggak bilang, aduh aku lagi, yang lain aja deh. Aku nggak mau, tuh kan masih banyak yang lain bisa tolongin papa, jangan aku deh. Enggak, dia nggak bilang gitu. Atau dia nggak bilang gini, sekarang nih, nanti aja deh, masih belum mau aku. Enggak, Daud tidak melakukan itu. Adik-adik, Daud langsung taat sama papahnya. Dia langsung pergi meninggalkan domba-dombanya yang dia jaga itu kepada penjaga yang lain. Lalu dia pergi ke medan perang ceritanya. Sambil bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Ternyata adik-adik waktu Daud sampai di sana, orang Filistin itu lagi maju ke depan. Wah, sedang menghina barisan umat pilihan Allah lagi. Wah, pasti adik-adik udah tahu kan nih namanya orang Filistin yang nantang orang Israel. Pasti udah tahu namanya. Namanya Goliat. Wah, dia udah maju ke depan, terus dia tantang lagi semua orang-orang Israel untuk melawan dia. Waktu itu Daud dengar, tapi Daud bingung sambil kesel, marah. Karena dia berpikir, siapa orang ini yang gak kenal sama Tuhan yang disembah sama orang Israel, tapi kok berani-beraninya dia mencaci maki barisan umat pilihan Allah. Siapa orang ini? Terus dia tanya-tanya adik-adik, dia tanya-tanya, itu siapa sih? Kenapa sih dia seperti itu? Kok dia berani ngomong kayak gitu sama ini umat Israel? Siapa dia itu? Terus rakyat yang di sekitar situ bercerita, iya dia ini nantang orang Israel. Tapi semua prajurit orang Israel ini udah cemas, hatinya udah ketakutan. Jadi gak ada yang berani lawan dia. Ih, kamu lihat aja tuh lihat tuh gagah banget, tinggi, besar. Prajurit perang dari kecil dia tuh diajarin perang, bahaya, jadi gak ada yang berani. Tapi Daud semakin, kenapa gak berani lawan orang yang gak kenal Tuhan ini, kata Daud dalam hatinya ya. Lalu didengarlah sama kakaknya Daud, kalau dia lagi ada di situ. Kakaknya marahin Daud. Kamu ngapain? Bukannya jaga domba-domba, sana pulang. Ih, aku cuma tanya kok, kata Daud gitu. Tapi adik-adik ingat ya, keberanian hati Daud yang ada di dalam dirinya gak berhenti sampai di situ. Dia dibawa sama prajurit menghadap ke Saul, ke Raja Saul. Karena apa? Karena keberaniannya Daud itu kedengeran sama prajurit-prajurit yang lain. Saat itu adik-adik tahu gak? Orang-orang Israel itu sangat cemas sekali hatinya, ketakutan mereka. Jadi ada yang berani satu orang kelihatan sama orang-orang di situ. Jadi dibawalah Daud kepada Raja Saul. Lalu di depan Raja Saul Daud bilang apa adik-adik? Raja, biar aku yang melawan orang Filistin itu. Aku mau maju melawan dia. Tapi Raja Saul waktu lihat Daud dari atas ke bawah, atas ke bawah. Kamu yakin dia itu dari kecil dilatih perang? Itu prajurit perang itu bahaya kalau kamu yang lawan. Raja Saul nggak percaya kalau Daud berani karena Raja Saul lihat Daud itu masih muda, mukanya masih kemerah-merahan. Tadi Kak Kesha udah bilang ya di dalam firman Tuhan dikatakan mukanya Daud itu masih kayak anak kecil. Jadi Raja Saul bingung, kamu yakin kamu mau lawan dia? Tapi Daud berkata apa adik-adik? Tuhan yang menyertai aku
melawan singa, melawan beruang. Waktu aku sedang menggembalakan domba, Tuhan yang sama juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Daud gitu adik-adik. Daud bukan percaya sama dirinya sendiri. Daud bukan melihat kepada kehebatan dirinya. Atau Daud juga nggak lihat kelemahan kekurangan dirinya. Tapi dia lihat Allah yang dia sembah itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, dan Allah yang kuat. Yang selama ini menyertai dan menolong Daud. Jadi kata Raja Saul, baik, kiranya Tuhan menyertai engkau. Akhirnya Daud dipakaikan perlengkapan perang. Dari topi, perisai, dibawain pedang. Terus dipakein lagi bajunya, dipakein lagi sepatunya. Wah, Daud udah siap. Waktu Daud mau jalan, mau menghampiri orang Filistin itu, Daud jalannya kesusahan. Apa yang terjadi ya? Waduh, gak bisa jalan adik-adik. Ternyata saking badannya dia kecil, dia gak bisa pakai semua perlengkapan perang itu. Perlengkapan perangnya keberatan. Jadi Daud gak bisa jalan. Daud bilang, Raja, aku tidak bisa menggunakan ini. Karena dia juga memang gak pernah diajarin berperang. Dia gak pernah dilatih berperang. Sehingga dia kesusahan. Akhirnya adik-adik kata Daud, sudah aku tidak usah pakai semua perlengkapan ini. Dia hanya bawa perlengkapan yang biasa dia pakai untuk menggembalakan domba. Dia bawa tongkatnya, dia bawa pengumbannya. Pengumban itu semacam ketapel ya, adik-adik bisa nanti bisa lihat ya di gambarnya ya. Pengumban. Lalu Daud pergi ke dasar sungai, dia ambil 5 buah batu yang licin-licin. Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dia masukin ke dalam kantong gembalanya. Baru dia jalan. Wah, dia jalan. Dia datang menghampiri barisannya orang Filistin. Di situ ada siapa adik-adik? Siapa yang masih ingat tadi prajurit yang gagah perkasa? Betul, wah semua masih menyimak ya sampai sekarang ya. Namanya Goliat, di situ ada Goliat. Lalu Daud bilang, yang bilang Goliat. Goliat bilang sama Daud, kamu pikir aku binatang apa? Kamu datang tapi bawa tongkat. Emang aku bisa diusir pakai tongkat? Nah, kita mau baca lagi ayatnya sama-sama ya adik-adik ya. Adik-adik buka lagi firman Tuhannya di 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Jadi waktu si Goliat itu marah-marah, menghina Daud. Dia lihat Daud dari atas sampai bawah terlalu kecil, gak bisa apa-apa, gak ada perlengkapan perangnya. Dia menghina Daud. Tetapi nih Kak Kesha mau kita sama-sama baca kalimat yang Daud katakan kepada Goliat saat itu. Kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Nah, perhatikan ya adik-adik. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, adik-adik, kalimat Daud ini Daud katakan kepada Goliat. Daud bukan orang yang hebat berperang. Daud bukan prajurit. Daud bukan siapa-siapa. Bahkan dia hanya ditugaskan untuk menjaga domba. Tetapi Daud dipilih Tuhan untuk membela satu bangsa yang besar saat itu, yaitu bangsa Israel. Dan saat itu adik-adik, Daud ambil batu di dalam kantong gembalanya yang tadi dia sudah ambil dari dasar sungai. Dia umbanlah batu itu dengan pengumban di tangannya. Lalu dia lemparkan ke arah Goliat. Zlup. Tertanamlah batu itu di dahinya Goliat. Dan seketika itu juga Goliat jatuh mukanya sampai ke tanah. Dan Daud menghampiri Goliat, menghabisi Goliat. Dan tidak ada lagi nyawanya. Saat itu adik-adik, semua orang Israel langsung menyerang orang Filistin.
dan terjadi kemenangan yang besar bagi Israel. Semua orang bersorak-sorai. Karena siapa? Karena Tuhan, Allah yang hidup itu, Allah semesta alam, membela barisan Israel yang lemah, yang tidak kuat, tidak punya prajurit yang besar seperti Goliat, tetapi mereka punya Allah yang lebih besar dari bumi ini, lebih besar daripada apapun, yang membela dan menyertai mereka. Puji nama Tuhan. Adik-adik semua di rumah boleh tepuk tangannya sama-sama. Nah, adik-adik lihat ya, perhatikan ya. Tuhan memakai orang yang lemah, orang yang gak dipandang, orang yang bodoh bahkan, orang yang gak ngerti apa-apa, tetapi hatinya mau taat, hatinya mau dibentuk sama Tuhan. Tuhan pakai dia untuk apa? Untuk mempermalukan orang-orang yang kuat, orang-orang yang bangga dengan kehebatannya, orang-orang yang sombong. Adik-adik lihat ya, melalui kisah Daud hari ini, kita belajar lagi untuk taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan mau pakai hidup adik-adik walaupun masih kecil, belum ngerti apa-apa, tapi adik-adik mau punya hati yang taat, yang mau berjuang untuk taat, Tuhan mau pakai hidup adik-adik. Tuhan mau adik-adik bisa menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa di akhir zaman. Walaupun ya adik-adik, banyak orang-orang yang berpikir, masih anak kecil, gak ngerti apa-apa. Tapi adik-adik ingat, adik-adik punya Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mengatasi langit, Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan selalu menyertai dan menolong, memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil di akhir zaman. Adik-adik siap? Adik-adik mau? Kalau adik-adik siap, adik-adik mau dipakai Tuhan luar biasa seperti Daud saat itu pada zamannya, dan sekarang di zaman ini nih, adik-adik mau kasih hati buat Tuhan, mau kasih semua tenaga untuk Tuhan pakai, melayani Tuhan. Kita semua berdiri, kita mau berdoa sama-sama. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan udah mati di kayu salib, Tuhan tebus kita, orang yang lemah, orang yang berdosa, untuk jadi anak-anaknya yang berharga, untuk dia pakai, melayani dia di akhir zaman. Yuk adik-adik semua yang mau, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Ikuti Kak Keisha berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih, anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, yang dahsyat, yang hebat, menebus kami, menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kasih Tuhan Yesus, kami selamat. Kami jadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami mau belajar taat, setia, melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, yang diagungkan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai dan jaga kami selalu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati adik-adik.
Nah, adik-adik, untuk minggu ini Kak Kisha mau ingetin ada ayat hafalan atau ada ayat yang boleh adik-adik renungin selama seminggu ke depan. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Hai teman-teman, sekarang waktunya kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman. Yang kedua, penilaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung. Keren banget kan? Adik-adik, mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini Tuhan Yesus, kami sudah boleh beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu, dan juga mendengarkan setiap perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Kau lawat jiwa-jiwa Tuhan sehingga mereka mencari Engkau. Sehingga jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus dan diselamatkan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk pandemi yang melanda seluruh dunia Tuhan Yesus, COVID-19 Tuhan Yesus, kiranya Kau berikan hikmat ya Bapa untuk para dokter, para tim medis, para peneliti ya Bapa, yang sedang mencari vaksin Tuhan Yesus, kiranya Kau berikan hikmat ya Bapa supaya vaksinnya boleh cepat jadi Tuhan Yesus. Biarlah semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat Presiden kami Pak Jokowi dan juga wakilnya Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan, Kau pimpin, Engkau tuntun setiap apa yang mereka lakukan, setiap keputusan yang mereka ambil, biar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus buat para pemimpin rohani kami, Opa Niko, Om Beni Gunawan, dan semua gembala yang ada di host Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati, Kau sertai hidup mereka Tuhan Yesus, Engkau tuntun, Kau berikan visi yang selalu baru Tuhan Yesus, yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan mereka menyenangkan hati-Mu, berikan kesehatan yang sempurna, berkati keluarga mereka. Berikan kesatuan hati di antara mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap kami Tuhan Yesus, keluarga demi keluarga, papa mama kami, Engkau berkati Tuhan Yesus. Kau berikan kesatuan hati dalam setiap keluarga. Kau berikan Roh-Mu Tuhan Yesus, Kau lawat setiap keluarga ya Bapa. Penuhi dengan Roh Kudus. Kiranya Roh-Mu boleh tercurah saat ini atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa ya Bapak buat saudara-saudara kami yang sakit, buat teman-teman kami yang sakit, dan juga orang-orang yang terkena COVID-19 Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan yang daripada-Mu ini ya Bapak boleh membuat mereka kembali bertobat kepada dan percaya kepada Engkau Allah yang hidup Tuhan Yesus, membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah kami, Kau berikan kecerdasan, kepintaran, seperti Kau berkati Daniel Tuhan Yesus. Kau berikan kami selalu hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami ya Bapak, adik-adik ya Bapak. Kau berikan kesehatan yang sempurna buat kami semua Tuhan Yesus. Di tengah virus yang melanda, di tengah segala sakit penyakit, wabah sakit penyakit ya Bapak, Engkau jagai kami dan keluarga kami Tuhan Yesus. Kau cukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala doa kami naikkan di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku
Nah, tadi kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk membekali adik-adik. Nah, kini saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Buka kedua tangan adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ia dapati adik-adik tetap setia di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.